Masih kerekam kan? Masih. Oke, jadi ini katanya ada anak-anak ya, dan salah satu dari mereka itu katanya ada yang bisa, ada yang punya indera keenam ataupun punya kelebihan. Jadi kita lihat aja apakah mereka bisa menemukan sebuah pusaka, ataukah ini, apakah ini settingan. Coba disorot anak-anak, disorot coba. Mana orang yang bisa? Oh, kamu bisa? Lihat Pak. Kamu punya indera keenam nggak? Yang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap kamu bisa memakai keilmuan kamu, kelebihan kamu itu untuk berguna untuk yang lain. Jadi gunakanlah keilmuan ataupun kelebihan yang kamu miliki itu untuk berguna untuk yang lain, bukan untuk membodoh-bodohi yang lain, bukan untuk menokoh-nokoh yang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya, tadi saya tidak bawa apa-apa ya, nanti dikira settingan ya. Tapi nggak apa-apa sih, memang saya kontennya itu settingan, tidak ada yang asli. Kalau konten gua dibilang settingan, it's okay. Karena memang konten gua settingan semua. Nanti kalau dibilang asli, nanti gua malah diburu sama dukun ya kan. Jadi mulai sekarang konten gua settingan. Ini semutnya. Itu ngotot saja loh. Kalau ada orang yang punya indera keenam ya, ataupun orang yang pintar gitu, pasti lihat di sini. Tuh orangnya di sono sih dia. Siapa? Teman saya. Ya. Dia bisa ngelihat. Apa ini? Masih kerekam. Iya. Katanya beliau adalah di sini ada pusaka kujang dan ada keris ya. Tapi saya yakin karena saya tidak bisa menembus, hanya beliau yang bisa menembus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat Islam, jasmani serta rohani. Dan pada kesempatan sore menjelang petang, saya akan melakukan penarikan pusaka. Ini nggak tahu pusakanya bentuk apa. Saya nggak tahu pusakanya bentuk apa, entah itu keris, entah itu batu, kita lihat aja nanti. Dan yang paling utama dalam penarikan pusaka ya, satu, kita harus yakin, dan kedua, kita harus menggunakan minyak ya. Tadi saya dari rumah sudah menggunakan minyak. Minyaknya saya olesin di sini.
di ujung sini saya memakai minyak Javaron ya. Minyak Javaron bagus juga, apalagi minyak yang semacam apel jin itu juga bagus buat penarikan pusaka, buat mandiin pusaka juga bagus sih. Apel jin itu sama Javaron, sama misik hitam ya. Misik hitam saya punya juga di rumah, tapi saya hanya memakai untuk gelang saya. Saya tidak memakainya untuk pusaka-pusaka yang lain, karena bukan apa-apa. Ketika minyak misik hitam itu dioleskan, di contoh di keris ataupun di kujang, itu justru akan mendapatkan noda, karena minyak misik hitam itu sangat kental ya, sangat hitam dan wanginya sangat menyengat. Jadi saya menggunakan minyak Javaron. Saya curiga di tanah ini, di bawah pohon apa ini ya. Saya tidak berniat untuk ekspor untuk penarikan pusaka. Hanya saja saya sedang bermain saja di sini, dan saya merasakan bahwasanya di sini ada pusaka dan akan saya tarik ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya saya bukan ustadz, saya bukan gus, saya bukan kiai, saya bukan paranormal, saya bukan ahli supranatural. Sekali lagi, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan gus, saya bukan ulama, saya bukan paranormal. Saya hanya orang normal, dan saya natural, tapi saya tidak ahli supranatural, tapi saya spiritual ya. Spiritual itu beda sama paranormal, sama supranatural dan yang lainnya itu beda. Itu ada makna tersendiri dan juga ilmunya juga sendiri-sendiri, tidak mungkin sama. Oke, langsung aja kita akan penarikan pusaka. Yang subscribe saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melakukan penarikan di sini. Di pohon ini. Kalau tadi saya syutingnya di sana. Dan ini karena banyak anak kecil-kecil, karena ini dekat lapangan ya, tempatnya sebelahan. Jadi mau gimana lagi ya, resiko ada anak kecil nanti dikirain di belakang rumah. Ya walaupun meskipun di belakang rumah, tapi namanya pusaka itu di mana aja bisa. Mau di tempat rame, tempat angker, itu bisa. Dan saya akan melakukan penarikan di pohon ini. Saya akan meluncur. Saya sudah berada di bawah pohonnya. Ini pohonnya pendek tapi banyak sekali aura-aura negatifnya. Dan di sana ada anak-anak. Apakah saya ini ya, minta tolong sama mereka, karena ini nggak ada yang megangin kamera, jadi saya tidak bawa tripod. Jadi mau nggak mau ya begitulah. Bisa Gak dukun ya gue ya. Dukun. Oh ya, tadi saya tidak bawa apa-apa ya, nanti dikira settingan ya. Tapi nggak apa-apa sih, memang saya kontennya itu settingan, tidak ada yang asli. Kalau konten gua dibilang settingan, it's okay, karena memang konten gua settingan semua. Nanti kalau dibilang asli, nanti gua malah diburu sama dukun ya kan. Jadi mulai sekarang konten gua settingan. Kalau ada orang yang punya indera keenam ya, ataupun orang yang pintar gitu, pasti lihat di sini. tuh orangnya di sono sih dia. Siapa? Teman saya. Ya. Dia bisa ngelihat. Apa yang nggak terus di sini? Panggil si Juli, panggil si Juli. Di sana udah ini, udah. Panggil si Buka. Juli.
ثم صل على سيدنا محمد وأسكن الظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih kerekam kan? Masih. Oke, jadi ini katanya ada anak-anak ya, dan salah satu dari mereka itu katanya ada yang bisa, ada yang punya indera keenam ataupun punya kelebihan. Jadi kita lihat aja apakah mereka bisa menemukan sebuah pusaka ataukah apakah ini settingan. Coba disorot anak-anak, disorot coba. Mana orang yang bisa? Oh, kamu bisa? Lihat Pak, bisa. Kamu punya indera keenam nggak? Punya. Jadi berarti kamu bisa ini dong, bisa nerawang. Nawang bisa. Apakah kamu memiliki guru? Dulu Sambil sana sorotnya, jangan gue terus. Sini nih, lu sini nih, Jul, sini. Ya, ini Sininya. kita ini ya, apa namanya? Bersilaturahmi. Karena bahwasanya kelebihan dan Ada titik-titik itu yang putih yang tahu-tahu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita mempunyai kelebihan ataupun sebuah apa ya, karomah, itu kan semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Dan saya harap kamu bisa memakai keilmuan kamu, kelebihan kamu itu untuk berguna untuk yang lain. Jadi gunakanlah keilmuan ataupun kelebihan yang kamu miliki itu untuk berguna untuk yang lain, bukan untuk membodoh-bodohi yang lain, bukan untuk menokoh-nokohi yang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Kamu bisa menerawang, dan saya yakin kamu juga nanti kelak bisa mengobati orang, dan itu kesempatan besar untuk buat kamu ya, untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Karena belajar apapun itu bagus selagi masih di jalan ridho Allah. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya bukan dukun, saya bukan gus, saya bukan ulama. Saya hanyalah orang biasa yang belajar menjadi lebih baik. Kita coba, saya apa ya, saya ngomongnya nggak enak. Coba di sini ada apa? ini ada pusaka. Saya lemes guys, lemes guys. Pedang. Lu anak-anak, gue belum makan, lemes banget gue. Tapi yang saya lihat bukan pusaka, tapi dia pusaka, tapi yang saya lihat adalah auranya. Kalau pusakanya saya nggak tahu. Ya di rumah, di deket rumah juga ada banyak. Rumah siapa? Di sana maksudnya. Banyak nih. Berarti dari lahir ya? Iya Dari lahir. Bapak kamu ustadz apa kiai atau gimana? Biasa aja. Tapi mungkin keturunan dari nenek moyangmu kali. Tapi udah pernah kamu diceritakan sama bapakmu untuk apa namanya, untuk belajar tentang ilmu gaib gitu? Udah pernah? Dan apakah karena pas itu apa sih, bapak kan punya kalung tuh buat meteran? satu aktif tuh. Itu tiba-tiba pas juga dia punya? pice sama abang itu, dia belakangnya langsung ada kuntilanak ke kamera. Tapi yang saya lihat kamu mempunyai aura yang luar biasa, dan saya yakin insya Allah kamu kelak nanti juga bakalan menjadi sosok yang mungkin berguna untuk masyarakat. Karena banyak sekarang orang-orang yang mempunyai keilmuan ya, kayak pengobatan terus yang lainnya, itu mereka justru untuk merugikan orang lain. Contoh dukun. Sekarang dukun itu banyak yang berkedok
ustadz, kiai, memakai jubah, memakai apalah kayak orang Arab itu ya. Dan itu kebalikannya, orang zaman dulu, orang dukun itu memakai belangkon. Itu mencoreng nama baik adat Jawa. Saya katakan bahwasanya semua orang yang memakai belangkon itu tidak semuanya dukun. Banyak orang yang memakai belangkon itu adalah dukun. Kalian yang mengatakan seperti itu, kalian sama saja sudah mengencingi para wali Allah yang sudah memperjuangkan agama Islam di tanah Jawa. Coba kalian lihat videonya Ujang Bustami. Semalam dia memakai belangkon. Itu salah satu apresiasi dan sebuah kebanggaan buat saya selaku saya orang Jawa Tengah dan selaku saya yang mempunyai adat Jawa. Jadi saya terima kasih banyak untuk Ustadz Ujang Bustami karena sudah mengembalikan nama baik adat istiadat dan busana Jawa dengan cara beliau memakai belangkon. Tuh, Masih rekam nggak? ini masih. Tetap. Ya. Ada gambar muka Menarik. kecil. Nah, maksud gua ada kan kotak muka kan gitu. Ini ada Nanti kamu situ bisa di sini. melihat apa namanya? Nih kotak di sini. Kayak kotak kan benteng, misalnya mau kayu, aja. terus Ini di kayak situ. apa namanya? Situ ada Ya pokoknya yang berkaitan dengan gaib lah. Bisa ya? tiga kotak kan 1, 2, 3 tengah. Jadi saya beruntung banget ketemu beliau karena saya bisa belajar dari beliau. Saya jujur, saya dari lahir bukan punya indera keenam atau bukan orang pintar, tapi saya belajar untuk menjadi lebih pintar. Saya bukan orang pintar, saya bukan paranormal, Ini nih. saya hanya orang biasa. Gimana ya? Gue lagi ngetes beliau pusakannya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Gue nggak lagi live sih. Bantu selawat dong, bisa selawat nggak? Selawat. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Sorot gua sorot. Pohon ini sorot juga ya. Pohon ini sorot juga. Jadi beliau ini belum lihat pusaka ini. Ini siapa ini? Siapa itu?
Coba kamera deketin. Saat jujur tadi tidak membawa apa-apa nih. Saya hanya bawa pisau tapi lupa gua pisaunya di mana gua. Jangan dimiringin begini. Ntar gua ketahuan pakai HP lagi. Gua kameranya di rumah. Ini gemeteran kan tangan gua. Hah? Gatel. Gigit. Iya, banyak ini semutnya. Itu ngotot saja loh. Ini tangan siapa yang kelihatan? Jadi ini ya. Kok tidak panas ya? Biasanya pusaka itu panas ya. Kok ini nggak panas? Apakah sudah diambil kodamnya sama beliau? Jadi yang saya curiga adalah pusaka ini. Saya nggak tahu ini sejenis apa. Agak jauhan dong. Nggak tahu saya ini pusaka saya nggak tahu pusaka sejenis apa. Yang jelas Semacam batu. alhamdulillah ini bisa saya tarik ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang katakan beliau ini benar. Di sini ada kerisnya juga. Tapi tidak semudah itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan menarik sebuah pusaka yang berbentuk kujang ataupun pedang ataupun keris ya. Karena itu memiliki energi yang sangat dahsyat, sangat besar, dan kodamnya itu sangat besar daripada di dalam kerisnya. Maka berhati-hatilah kalian jika kalian turun ke dunia spiritual hanya untuk menarik pusaka, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Lebih baik saran saya, kalian nggak usah jadi orang pintar, nggak usah jadi paranormal, nggak usah jadi kiai, ustadz. Lebih baik kalian jadi gelandangan, jadi bajingan. Karena kelebihan yang manusia miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, untuk berguna untuk orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain, apalagi sampai membodoh-bodohi masyarakat. Ini bukan settingan, terserah yang bilang settingan, terserah. Apapun tanggapan kalian saya hormati, dan ini hasilnya nggak tahu nih batu sejenis apa ya. Tapi dari auranya udah nggak ada isinya sih, kudanya udah hilang. Kalau kalian bisa lihat tadi ada aura ada cahaya putih yang saya juga tidak tahu apakah beliau yang punya indera keenam tadi melihat atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Jadi ini saya akan kembalikan lagi saya tanyalah ke kodamnya itu. Saya nggak butuh kayak ginian ya, walaupun saya memakai cincin, saya memakai ini, tapi ini hanyalah karakter ya, sebuah koleksi. Dan sebenarnya saya tidak butuh pusaka, walaupun saya di rumah punya keris ya, tapi itu hanyalah untuk pajangan, untuk melestarikan budaya, untuk melestarikan warisan-warisan leluhur kita yang sudah punah. Gue belum makan, gemeteran. Habis puasa gue. Jadi terima kasih sekali untuk para anak-anak di sini sudah membantu saya memudahkan semua ini. Dan saya perlu berbincang sedikit dengan beliau ya. Coba Mas, saya mau nanya sedikit. Beliau kan yang sudah lahir, dari sejak lahir punya indera keenam. Jadi saya kepo ya, kepo. Tahu kepo? Tahu. Gua nanya sama ini, sama lu. Ya. Jadi kamu memang dari lahir ya punya indera. Dan apa ya? Ini masalahnya sebuah pengalaman juga buat saya, juga untuk pelajaran buat saya ya. Keseharian kamu apakah kamu setiap hari mendapatkan ataupun melihat sosok ataupun yang berkaitan dengan gaib? Pernah pas umuran 9 tahun itu pernah dikasih ketika berapa tuh
kan pernah di situ kan suka ada kejadian apa Tabrakan. ada sosok kuntilanak gitu. Ya. Kadang main ke belakang sama teman. Ada juga Jadi foto-foto. beliau ini adalah bukan orang sembarangan ya. Kalau bisa dibilang punya indera keenam, punya kelebihan, tidak seperti orang-orang. Apa tuh? Ada tulisan apa? Enggak ada apa kan ini muka. Ini ada di sini nih. Ini Nggak apa-apa. Jadi saya pesan sama kamu ya. iya, Apa Pak. namanya? Ini asal dari mana? Kalau dari sini juga bilang Oh, Belang. Tapi bapaknya dari sini juga atau ada yang dari Jawa? enggak bapak orang Madura atau Ambon. Rangkas. Oke. Jadi saya pesan buat kamu. Kamu kelak nanti akan jadi akan menjadi seseorang yang luar biasa. Dan saya harap kemampuan dan kelebihan yang kamu miliki itu untuk berguna untuk orang lain ya. Jangan sampai kelebihan yang kamu miliki itu buat apa ya? Buat membodoh-bodohi, menokoh-nokohi ataupun merugikan orang lain. Karena itu tidak baik. Saya hanyalah hamba Allah yang dolim. Saya tidak sempurna. Saya hanya bisa mengingatkan kepada para sahabat-sahabat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Dan apa ya? Sebenarnya saya banyak banget yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin di lain waktu. Mungkin nanti saya akan minta nomor WA dia. Barangkali ada sebuah kepentingan ataupun hal-hal yang perlu butuh bantuan, karena beliau juga bukan orang sembarangan, orang yang punya indera keenam. Jadi barangkali saya membutuhkan bantuan beliau ataupun beliau membutuhkan bantuan saya. Ya, punya WA, punya HP. Oke. Hafal nggak nomornya? Hafal. Jadi saya nanti minta ya izin ya. Semoga kita bisa bersahabatan, kita bisa menjalin silaturahmi, kita bisa belajar bersama-sama. Dan saya juga mungkin ilmu saya rendah dan tinggi ilmu kamu daripada saya. Makanya kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar apa saja itu baik, asalkan jangan merugikan orang lain. Itu aja sih saran saya. Dan semoga kita semua kelak di yaumul kiamah, di yaumul akhir nanti mendapat syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong aja udah belepotan. Gua orang Jawa guys ya, jadi logatnya itu agak ngapak-ngapak ya. Kalau orang Sunda kan masih ya anjing sih ya. Anjing sih ya. Goblok. keren itu. Oke. Gua bingung guys mau ngomong apa guys ya. Oh ya, saya besok satu minggu mendatang saya akan pulang ke Jawa Tengah. Saya ada visi misi sesuatu, jadi saya harus pulang ke Jawa. Dan selamat tinggal Sunda, selamat tinggal Gelam Jaya, para sahabat-sahabat saya. Maaf apabila saya mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan. Tapi jangan khawatir, saya akan kembali lagi ke tanah Sunda ini, entah itu 2 tahun, 5 tahun, ataupun setengah tahun, saya tidak tahu. Tapi saya berjanji saya akan kembali lagi ke sini. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, para netizen dimanapun kalian berada, para subscriber dimanapun kalian berada, para sedulur-sedulur sedoyo. Jadi bahwasanya, jika kalian memiliki kelebihan, jika kalian memiliki kemampuan spiritual, tunjukkan untuk berguna untuk orang lain, bukan malah menjebloskan orang lain ke jalan yang sesat, jalan neraka. Perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, karena itu yang bisa membantu kamu menuju ke surga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.